terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan kita masih membahas bagaimana pengendalian penduduk dan KB dan juga pelindungan perempuan dan anak serta percepatan penurunan stunting di Kota Banda Aceh. Masih bersama Ibu Intan dan juga Ibu Nurmiati bersama saya di sini. Nah, tadi sudah kita bahas beberapa bagaimana ketahanan keluarga yang terus dibina untuk saat ini, dan salah satunya bagaimana kita juga memberikan edukasi terhadap mulai dari keluarga, mulai dari usia remaja, kemudian sampai lansia, itu juga sudah ada programnya masing-masing. Dan alhamdulillahnya Kota Banda Aceh ini sudah menjadi desa di Kota Banda Aceh sudah menjadi 68 ini Bu ya. Gampung. Ini sudah semua belum? Belum. Kita ada 90 gampung. 90 gampung. Ya, insya Allah di 2024 nanti semua 90 gampung kita akan menjadi gampung keluarga berkualitas. Oke, baik. Insya Allah programnya terus berjalan ini Bu, juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah, tadi saya sempat terputus pertanyaan untuk Ibu Nurmiati ini Bu ya, memang pengaduannya ke UPTD PPA atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kalau ada kasus-kasus. Nah, tadi mudahnya di Kota Banda Aceh apa? Aksesnya mudah karena juga ada tempat untuk mengadunya. Itu lebih terbuka ini Bu ya. Nah, tentu dengan adanya keterbukaan akses ini, kasus yang kita dapatkan juga lebih banyak ternyata kalau kita bandingkan di daerah-daerah. Sebenarnya bukan di daerah tidak ada ya, tapi mungkin karena akses untuk pengaduannya, informasinya yang kurang. Kota Banda Aceh yang menjadi terbuka artinya mudah sekali Bu. Nah, tadi Bu katakan juga ada yang paling banyak itu dari 2/3 itu kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu di wilayah domestik ini sendiri. Ini kalau bicara tentang kasus itu hampir sama ini Bu faktornya atau bagaimana? Kalau kita lihat dari faktor, benar memang lebih kalau yang KDRT-nya itu lebih kepada ketahanan dalam keluarga. Tetapi kalau untuk yang lainnya, ini kami melihat lebih kepada kemunduran perilaku. Kemunduran perilaku artinya ketika kasus kekerasan, ada kekerasan seksual kepada anak, kok tega sih anak yang usia yang di bawah 5 tahun atau berapapun lah yang usia anak yang di bawah 18 tahun itu kan tidak selayaknya dia mendapatkan kekerasan seksual. Bahkan sekarang nggak disebut lagi kekerasan seksual ya, kejahatan seksual sekarang disebut. Kalau sudah jadi kejahatan dan itu bukan hanya menyasar anak perempuan. Kasus perkosaan tidak hanya menyasar anak perempuan, juga menyasar anak laki-laki, dan itu kita tangani. Dan sayang sekali kalau kita lihat yang kita harapkan adalah anak-anak ini kan dia tidak tahu ketika dia mengalami hal tersebut, dia tidak mengetahui bahwa hal itu adalah hal yang tidak benar, hal itu adalah hal yang tidak selayaknya dia alami. Jadi di sini pelakunya kok kadang-kadang dari keluarga dekat, memang dari bapak tiri, dari kakek, itu yang kita sayangkan sebenarnya. Bahkan kadang-kadang dari tokoh yang memang diidolakan oleh anak ini sendiri, dan kemudian dia mengalami, dan ini perlu pemulihan. Jadi di UPTD PPA ini tidak hanya menangani persoalan hukumnya saja. Karena kalau kita menangani persoalan hukum, tentu ada aparat penegak hukum, ada kepolisian, kejaksaan, ada pengadilan di sana nanti akan berperan. Dan kita juga ikut membantu di pemulihan karena anak ini kan mengalami trauma. Itu supaya tidak dicatatkan di dalam perilakunya itu adalah sebagai sesuatu yang dianggap aku sudah mengalami, maka dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu karena banyak yang sudah pernah diteliti bahwa pelaku kejahatan seksual itu terjadi dulunya dia adalah korban. Dulunya dia adalah korban. Dan kemudian karena tidak ada pemulihan, pemulihan bahwa itu tidak benar yang dia terima itu, dia menjadi pelaku. Atau yang kemungkinan kedua, dia bukan jadi pelaku, tetapi berubah orientasi seksualnya, berubah orientasi yang harusnya laki-laki dengan perempuan menjadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi karena terjadi perubahan-perubahan, dan itu harus dipulihkan sebenarnya. Dipulihkannya bukan ketika sudah terjadi, ketika dia mengalami hal tersebut. Kalau kita periksa hampir 80% itu tidak ada trauma, hampir 80%. Ada yang sedikit 20% itu memang mengalami trauma di saat kejadian, sehingga hal ini kadang-kadang loss, tidak perlu pemulihan, salah. Justru harus dipulihkan karena itu akan muncul bertahun kemudian.
Dan kita dapatkan bahwa kemarin salah satu korbannya itu adalah akibat dari trauma tsunami. Bisa dibayangkan, tsunami udah sejak kapan? Ternyata dia trauma tsunami-nya menyebabkan dia tidak stabil emosi dalam keluarga. Alhasil ya tiap hari cekcok terus di dalam keluarganya, dan bahkan setelah kita kerjasama dengan puskesmas setempat, teridentifikasi sudah menjadi gangguan kejiwaan. Sampai ke sana sebenarnya. Itu kenapa? Karena ketika dia mengalami tsunami dulu tidak terdeteksi dengan baik bahwa dia itu punya trauma karena kehilangan yang berat, yang keluarga dekat sekali hilang, dia tinggal sendirian, dan itu mengguncang jiwanya. Tetapi baik-baik saja, terlihat di luar baik-baik saja. Ternyata kapan akibatnya? Dan sekarang kita terima laporan ketika yang bersangkutan sudah punya anak yang usianya di atas 20 tahun, berarti udah cukup lama. Dari tsunami-nya sendiri 2004 udah hampir 20 tahun kejadian, ternyata terdeteksi menderita traumanya sekarang. Jadi anak yang mengalami kasus kekerasan, perempuan yang mengalami kasus kekerasan ini harus dipulihkan. Jangan sampai dia menjadi pelaku atau berubah tadi orientasinya. Kalau dia sering dilecehkan, maka dia akan melecehkan. Kalau dia sering dimarahi, maka dia akan menjadi orang yang pemarah. Jadi karena itu tadi dia secara, kalau luka fisik kita bisa lihat dan sembuhkan, meninggalkan paut pun masih terlihat, tapi luka batin, luka psikologis itu tidak terlihat. Jadi kita memulihkannya pun antara apa ya benar sudah pulih atau tidak, sebenarnya yang tahu ya yang bersangkutan, apakah sudah bisa menerima atau tidak. Jadi UPTD ini bergerak di situ, tidak hanya menegakkan dihukum tentu saja kita bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk memberi hukuman seberat-beratnya bagi si pelaku. Dan bahkan sekarang sebenarnya dengan undang-undang TPKS itu sebenarnya bagi pelaku kekerasan, bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak itu ada perintah Bapak Presiden sebetulnya. Itu pertama ada kebiri, kemudian dipasangkan gelang elektronik sehingga kemanapun dia bergerak itu terdeteksi. Kemudian satu lagi, ini kan nih masa kampanye nih, mau pemilu ya, dia dipajang fotonya, ditulis ini adalah pelaku kejahatan seksual pada anak. Sebenarnya itu perintah undang-undang, namun sampai hari ini juga kita melihat belum ya Bu ya. Iya, sampai ke sana. Apalagi kita di sini alhamdulillah di Aceh ada hukuman lain selain penjara, yaitu ada cambuk ada hukuman cambuk di sana. Yaitu yang kita syukuri ada perlakuan yang sebetulnya harus harus kita laksanakan supaya apa? Supaya tidak bebas tadi, tidak bebas seenaknya saja merenggut hak orang lain. Itu kan merenggut hak orang lain, merenggut sesuatu hak yang dia hak asasi, dia kan melangkahi hak asasi manusia sehingga orang lain yang merasa tertekan, merasa trauma dan rendah diri, minder dan sebagainya yang nanti akibat-akibat lanjutannya tidak terlihat saat itu. Muncul jauh-jauh hari kemudian. Sebenarnya dampaknya itu yang sangat kita khawatirkan. Maka pemulihan trauma mental itu yang memang harus lebih diutamakan. Nah, di situ mungkin juga peran dari UPTD PPA ini yang lebih penting selain dari segi penegakan hukum ya. Jadi kalau hukumnya sudah selesai tapi tidak ada pemulihan, ya mau dibawa kemana korban ini ataupun nanti anak ini ya, karena memang yang namanya anak juga masa depannya masih panjang. Jangan sampai tadi seperti Bu katakan, apakah dia jadi pelaku ataupun berubah orientasinya itu jadi tidak normalnya ini Bu ya. Nah sebenarnya ini dimulai dari keluarga. Jadi orang tua yang punya anak remaja harus waspada dengan gadget saat ini yang bebas diakses, di mana di rumah punya wifi atau di warung-warung itu ada wifi. Mereka bisa melihat apa saja tanpa ada filter ya Bu Nurmi ya.
dan sehingga mereka melampiaskan dengan siapa yang ada di rumah. Ada adik di rumah, karena sering kasus-kasus seperti ini ya Bu Nurmi. Nah itu terjadi dalam keluarga dan orang terdekat gitu ya. Sama seperti kami ketika melakukan audit kasus stunting gitu ya. Kami menemukan kader-kader kami menemukan dalam satu keluarga pemulung punya 4 anak, kemudian anak ini boleh kita bilang seperti anak tangga lah ya, rapat-rapat sekali. Kemudian orang tuanya dua-dua pemulung, tinggal sama abangnya, sama pamannya yang usia SMA. Itu kan riskan sekali. Itu ketika kader kita datang dengan tidak pakai celana, ya itu anak umur 2 tahun, anak perempuan ya, tidak pakai celana dalam. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu kan riskan sekali terjadi kekerasan, dan itu juga di kami di bidang KB sampai segitu kita memberikan penyuluhan kepada keluarga. Jadi sampai seperti itu kader-kader kita tuh di lapangan menyampaikan bagaimana bahaya ya pada keluarga tersebut. Jadi mulai dari menghindari 4 terlalu ya, jangan terlalu muda menikah, jangan terlalu tua, jangan terlalu banyak anak, dan jangan terlalu dekat. Nah, jadi di keluarga pemulung ini itu terlalu rapat anak-anaknya, dan mereka juga masih terlalu muda, ya itu juga terjadi pada keluarga tersebut. Nah, jadi sinkron sekali antara bidang KB sama bidang dengan PPA ya, UPTD. Nah, Ibu Intan, mungkin setelah menjadi orang tua juga saya merasain juga mungkin orang tua lain juga ini sepertinya tantangan menjadi orang tua sekarang dengan lebih berat. Beda ya Ibu ya. Sekarang lebih berat. Udah beda masa. Benar. Nah, mungkin apa sih yang harus dilakukan juga oleh orang tua saat ini Bu? Ternyata apalagi dengan perkembangan teknologi itu tidak bisa dihindarkan. Dulu rasanya punya anak ya, bekerja membesarkan anaknya semua baik-baik gitu Ibu ya, baik-baik saja, tidak ada yang artinya normal saja ya begitu, tanpa harus bersusah payah. Tapi sekarang tidak seperti itu Ibu ya. Nah mungkin ini juga adanya program pemerintah ini bagaimana ketahanan keluarga juga menjadi jawaban juga atas bagaimana tantangan keluarga masa kini. Jadi kita ada namanya kegiatan Poktan ya, kegiatan pada kelompok kegiatan dimulai dari kader BKB tadi, Bina Keluarga Balita, kemudian ada di Bina Keluarga Remaja, ada Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR, kemudian ada Bina Keluarga Lansia ya. Nah, kelompok Poktan ini itu kita ada kegiatan di setiap bulan di Kampung Keluarga Berkualitas itu tadi. Salah satunya kami pernah memakai narasumber ya. Itu adalah anak-anak genre kita sendiri, generasi berencana ya. Jadi kita punya kumpulan dari PIKR itu adalah anak-anak remaja dari desa ya. Kemudian mereka anak-anak remaja dari sekolah, mereka bersatu dalam forum generasi berencana gitu ya. Nah, mereka kita dilatih, diberikan TOT sebagai narasumber oleh BKKBN, dan mereka kita manfaatkan untuk memberikan ilmunya ke kampung-kampung dalam kampung KB kita dalam program Poktan. Nah, ketika mereka menjadi narasumber dan audien peserta mereka itu adalah ibu-ibu ya. Jadi mereka si ibu-ibu ini bertanya gitu kepada narasumber, pada remaja ini, sebenarnya apa sih yang diharapkan anak remaja sekarang dari kami nih orang tua gitu ya. Jadi di situ dapat gitu banyak, lebih tepat banyak yang didapatkan dari ibu-ibu. Oh, ternyata anak-anak kita sekarang seperti ini sudah maunya gitu ya. Bu, kami maunya begini Bu, anak muda gitu ya. Kemudian si anak remaja ini juga sebagai narasumber dari genre ini, mereka juga tanya, Ibu sebenarnya orang tua sekarang ini apa sih yang Ibu harapkan dari kami nih anak-anak muda? Gimana sebenarnya harapannya? Coba Ibu-ibu ini kan ke kami. Jadi ada 2 arah yang sampai gitu. Jadi ada dari orang tua ada timbal baliknya gitu. Nah, itu juga salah satu penguatan yang dilakukan, itulah dia untuk membangun satu keluarga yang benar-benar sehat gitu ya, tangguh gitu ya. Benar-benar keluarga yang dia tahu bahwa hari ini, masa ini sangat besar tantangan ya untuk menghasilkan anak-anak kita yang benar-benar baik dan berkualitas. Baik, Ibu ya, memang harus tadi tahu juga ya bagaimana keinginan anak, bagaimana juga harapan orang tua. Jadi biar sebenarnya
ada apa ya, ada benang merah juga antara orang tua dan anak ya, saling memahami dan ternyata seperti ini yang orang tua saya mau, seperti ini yang anak saya inginkan, gitu Ibu ya. Oke, pemirsa di rumah, Anda juga bisa bertanya kepada kami melalui live chat di YouTube Aceh TV live streaming. Anda bisa langsung mengajukan pertanyaannya, nanti kita akan bacakan. Seperti ada beberapa dari pemirsa di rumah yang sudah menanyakan dari ini, bukannya banyak anak-anak yang lebih baik, bukannya banyak anak katanya ini lebih baik benar rezekinya. Banyak anak banyak rezeki. Banyak rezeki ya. Itu slogan dulu. Iya, itu slogan dulu ya. Banyak anak bukan itu seperti apa? Mungkin tanggapan juga ini. Iya. Nah, gini Bu, gini Reni. Ya, itu kan anekdot yang dulu ya, banyak anak banyak rezeki, karena dulu memang jumlah anak-anak di keluarga kecil gitu ya. Apalagi kan seperti ini cerita orang tua saya ya. Dulu kami kalau anaknya 11 itu dapat berasnya itu berkarung-karung gitu. Itu kan dulu ya. Nah, itu dulu ya, makanya ada dibilang bahwa semakin banyak anak semakin banyak beras di rumah, dia sebanyak rezeki ya. Dan itu tidak lagi sekarang ya, dimana saat ini kan sudah berubah, zaman juga sudah berubah, apa namanya, sekolah butuh biaya ya, kita butuh makan untuk bagaimana makanan bergizi yang cukup, yang baik ya, bagaimana pendidikan yang harus dipikirkan, bagaimana kesehatan ya, dan itu semuanya kan butuh biaya. Jadi kalau bisa kita merencanakan ya kehidupan berumah tangga, mempunyai anak ya, kemudian bagaimana pengetahuan keluarga, orang tua, ibu ya, untuk pengasuhan anaknya, bahwa menjadi orang tua itu adalah parenting seumur hidup. Nah, itu yang harus ketahui ya. Jadi bukan hanya saat ini aja kita belajar tentang bagaimana menjadi orang tua, tapi menjadi orang tua itu adalah parenting seumur hidup. Ya. Jadi memang sudah berbeda kondisinya ya. Kalau dulu itu berlaku, tapi sekarang enggak lagi Ibu ya. Ada inflasi, ada masalah ekonomi, inflasi lagi. Dari mana rezekinya? Baik. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Ibu Tia. Ibu, bagaimana kita bisa tahu anak kita mengalami stunting? Di mana pemeriksaannya? Kita sudah bahas masalah stunting ini. Oke ya. Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Siapa tadi bertanya? Iya, ini ada Ibu Tia. Ibu Tia, mungkin Bu Tia sudah sekarang sedang gembar-gembor ya program pemerintah tentang percepatan penurunan stunting ya. Jadi Bapak Jokowi, Pak Presiden kita mengamanahkan di tahun 2024 target nasional kita itu 14%. Jadi kalau WHO menginikan 21%, tapi Pak Jokowi Presiden Indonesia maunya 14%. Indonesia jauh di bawah WHO targetnya ya 2024. Dan Banda Aceh juga sudah melaksanakan program percepatan stunting di semua lini ya, semua dinas ya, kecamatan, kemudian desa ya, itu sudah melaksanakan program stunting. Mungkin untuk kader-kader, untuk masyarakat juga sudah ada terpapar ya apa itu stunting ya. Jadi stunting itu kalau mau tahu kita anak itu stunting atau tidak, bawalah anak baduta atau anak balita itu ke posyandu. Ke posyandu. Ya, jadi pemerisaannya ke posyandu. Iya, jadi ayo ibu-ibu yang punya anak bayi, baduta juga balita, bawalah anaknya setiap bulan ke posyandu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya itu di posyandu. Ada meja-meja di posyandu di mana semua meja-meja itu ada manfaatnya. Ada pemeriksaan dilakukannya. Jadi ada untuk anak balitanya, ada juga untuk ibu ya, dan juga ada penyuluhan yang datang ke posyandu gitu ya. Jadi kalau misal mau tahu anaknya stunting atau tidak, datanglah ke posyandu ya. Jadi di situ akan dilakukan pemeriksaan. Di situ ada dokter, ada bidan, ada tenaga gizi ya. Jadi akan dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan ya. Nah, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan lagi gitu ya. Jadi bukan berarti pendek itu sudah pasti stunting, tidak. Pengalaman sekarang dia pendek, ucap bapak stunting ya, ucap bapak pendek kan? Pengalaman saat ini ya, tidak ya. Jadi pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting itu sudah pasti pendek. Ya, jadi saat ini program yang sedang gencar-gencarnya oleh pemerintah adalah bagaimana memperhatikan dan menjaga, mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi mulai dari hamil ya
sampai dengan bayi itu berulang tahun 2 tahun ya. Bayi 2 tahun atau anak baduta. Jadi mulai dari usia kehamilan 270 hari sampai dengan usia anak 730 hari. Jadi usia anak 2 tahun itu dari kehamilan sampai 2 itu harus benar-benar diperhatikan oleh sang ibu ya, karena 80% perkembangan otak anak itu terjadi di 2 tahun. Dari masa kehamilan sampai dengan anak 2 tahun. 2 tahun. Ya. 80% loh perkembangan otak anak itu. Apa namanya pertumbuhannya itu. Jadi di usia 2 tahun ini yang harus lebih dimaksimalkan. Iya, optimalkan 1000 hari HPK namanya. Itu sedang gencar-gencarnya itu pemerintah mengajak kita semua untuk menjaga ya ibu-ibu yang hamil, calon pengantin ya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan untuk menyelamatkan jangan sampai ada anak-anak yang lahir stunting. Ya. Karena ini juga hubungan dengan kecerdasan anak juga benar. Dan juga berhubungan tentu dengan lagi-lagi juga sebenarnya ketahanan keluarganya dari segi banyak hal, dari segi pendidikan anak, kesehatan, ekonomi, jadi ketahanan keluarga yang kuat. Benar. Baik. Nah mungkin Ibu ini apa namanya untuk juga peran keluarga juga ini untuk mencegah risiko stunting ini. Tadi pemeriksaannya sudah ada ke posyandu, itu ada alat ukurnya sendiri, ada indikatornya sendiri. Nah, kalau untuk keluarga sendiri juga untuk pencegahan ini. Sekarang pemirsa semuanya, ini pemerintah sedang gencar-gencarnya pencegahan stunting mulai dari hulu. Ya, dari hulu artinya mulai dari calon pengantin. Jadi dimulai dari anak remaja kita ya. Jadi ada 5 kunci pencegahan stunting. Salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah pada anak remaja dan calon pengantin ya. Nah, itu kalau calon pengantin saat ini kita sudah punya tim pendamping keluarga di desa di semua gampung, semua desa di 90 gampung di Kota Banda Aceh itu sudah ada namanya tim pendamping keluarga. Jadi diharapkan calon pengantin ini dia pada saat dia mengambil kartu NA di kantor Geci, dia sudah didampingi oleh tim pendamping keluarga minimal 3 bulan. Karena untuk diperiksakan apakah kesehatannya, lingkar lengannya, keadaan fisik, mentalnya ya. Kemudian dia mengisi yang namanya aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Ada aplikasi. Jadi aplikasi ini ketika dia dibantu oleh tim pendamping keluarga, didampingi untuk mengisi pemeriksaan itu, maka dia akan keluar hasilnya nanti. Apakah hasilnya memuaskan, layak atau belum. Nah, kalau hasilnya itu belum memuaskan, artinya Catin ini harus didampingi ya, karena jangan sampai nanti ketika dia hamil ya, itu dia bisa melahirkan nanti anak yang stunting. Ya. Jadi itu mulai dari hulu, dari calon pengantin, kemudian dari ibu hamil ya, itu sudah juga didampingi oleh tim pendamping keluarga ya di desa. Kemudian pada ibu nifas, ibu pasca salin ya, maka diharapkan pada ibu pasca salin itu 44 hari itu kita menganjurkan untuk menggunakan KB pasca salin atau KBPP ya. Itu yang diharapkan karena kami pernah melakukan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan fasilitas kesehatan, klinik-klinik ya, ibu-ibu bidan yang ada di Vaskes tersebut. Kita sampaikan apa kendala ibu-ibu kita ini habis melahirkan tuh tidak mau langsung KB gitu ya, biasa nggak dikasih sama mertua, nggak dikasih sama suami gitu ya. Jadi masih ada nanti bilang nanti aja balik lagi, padahal waktu balik dia sudah hamil ya. Ketika balik sebulan kemudian habis melahirkan itu sudah hamil lagi si ibunya gitu ya. Padahal diharapkan pada saat dia pasca melahirkan, pada saat dia pulang, dia sudah punya pilihan untuk menggunakan alat kontrasepsi ya. Karena apa? Dia bisa menyusui bayinya nanti selama 2 tahun. Artinya dia bisa menjaga jarak kehamilan berikutnya, ya kan? Nah, jadi salah satu penyebab stunting itu adalah faktor juga menyusui. Tidak menyusui, imunisasi yang tidak lengkap, ya itu juga salah satu penyebab anak-anak stunting. Nah, Ibu Intan dan juga Ibu Nurmiati, kita akan istirahat dulu ya. Pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.